punya kemampuan untuk trading itu bagus, apalagi ketika negara dalam keadaan gak baik-baik aja. Tapi ada beberapa hal yang harus kalian perhatikan ketika kalian akan trading. Yang pertama, jangan gunakan uang panas. Gunakan uang yang dingin ya. Yang kedua, main kecil dulu sayang, pakai leverage yang besar, jangan leverage kecil. Jadi fluktuasinya juga nggak besar-besar ya. Jadi kalau kalian loss, ruginya nggak banyak. Kemudian main di demo dulu ya, jangan langsung main di real. Ini kan real ya, kalau kalian bisa lihat tuh, ini real ya. Kemudian analisis candle. Nah, analisis candle ini kalian harus mengerti bagian-bagian dari candle ini ya. Kalau enggak nanti jadinya gambling, jadinya judi ya. Karena ketika kalian analisisnya ngawur, jadinya juga nggak bagus. Tapi ketika kalian analisisnya benar, nah kalian akan profit terus ya. Nah kayak ini ya, ini pasar bergerak ke atas dan ke bawah, buy sell ini sama-sama kuat ya. Dan ternyata kekuatan sell lebih kuat daripada kekuatan buy, tapi ada pertahanan di sini ya. Ya jadi kemungkinan nanti ini candlenya akan naik. Coba lihat, kita lihat candlenya naik apa enggak. Ya kalau kalian bisa baca, kalian tahu kapan waktunya kalian buy, kapan waktunya kalian sell ya. Gak asal beli, gak asal main ya. Karena di sini ada tekanan untuk tidak turun, candle yang selanjutnya kemungkinan besar akan naik. Tetapi ketika dia turun, ini artinya ada sinyal kalian boleh pasang sell. Tapi jangan terlalu terburu-buru, karena masih awal ya. Ketika ini sell, jangan terlalu terburu-buru untuk pasang sell, karena masih baru sinyal awal ya. Kita lihat nih naik apa enggak. Kalau lihat dari indikatornya sih ini masih ada perlawanan untuk menahan supaya nggak naik ya. Supaya nggak turun gitu. Masih ada perlawanan untuk nggak turun. Tuh, naik kan? Nah, artinya kekuatan pertahanan ini cukup kuat karena dia bisa membawa sinyal tuh jadi naik. Tetapi ingat ya, ketika naik ini belum full 100% karena masih ada batang ya. Masih ada batang. Ini artinya bahwa masih ada kekuatan yang tidak alami karena pasar. Masih ada tekanan dari orang-orang yang punya uang besar untuk menahan supaya dia nggak turun. Jadi jangan pasang dulu ya. Nah, ketika ditahan dia jadi hijau nih. Sekarang kita lihat nih hijau nggak? Kalau ini hijau, kalian boleh siap-siap untuk pasang buy, tapi masih terlalu dini ya. Karena ini masih ada tekanan untuk tidak ke bawah, untuk tidak dijual. Tuh. Ditahan supaya tidak turun. Kita lihat ini nanti dia akan jadi merah atau hijau. Kalau merah ini sell. Hijau ini buy ya. Memang kekuatannya ke arah buy, tetapi di sini karena masih ada ekor nih, masih ada tekanan untuk sell. Artinya untuk naik itu bukan naik secara alami, tetapi ada kekuatan uang, kekuatan orang yang berkuasa untuk menahan dia supaya sinyal ini nggak turun gitu. Kalau misalkan ini turun, ini merah, ini artinya ada kekuatan untuk sell. Jadi kalian boleh siap-siap melihat candle selanjutnya kemungkinan bisa untuk opening sell, tapi kita lihat dulu nih terbentuknya apa ya. Ini nggak ada ekornya, jadi kekuatan turunnya lumayan gede. Ini turun ya, ditahan untuk nggak turun ya. Ini ditahan untuk nggak turun, tapi ternyata tetap turun. Ini masih ditahan untuk nggak turun. Kalau di sini turun, kalian boleh opening sell. Ini kayak turun nih. Tapi kalau naik buy, jangan opening sell. Kalau dia turun, kalian boleh opening sell. Itu artinya kekuatan sellnya cukup besar. Kalian boleh open sell. Tunggu satu ini selesai. Tuh, ya. Kekuatannya cukup besar. Tapi kita lihat dulu finishnya sampai mana. Ini nggak ada ekor nih. Ini artinya kekuatan selnya cukup besar gitu. Belum ya, ini masih ada ekor tertinggal. Kalau ini sell, kalian boleh di sini di next selanjutnya boleh open sell ya. Cari cuan dengan banyak-banyak ya. Oh iya, kemudian cari cuan dengan banyak-banyak ya. Kalian cari cuan dikit-dikit aja, yang penting profit ya.
Tuh, kalian boleh pasang sell ketika dia naik ke atas untuk rebound, kalian pasang sell. Kemungkinan kalian akan profit ya. Tuh kalau kalian mau lihat ya, aku tuh kalau main nggak ngawur say. Aku mainnya nggak ngawur ya, jadi tapi aku mainnya nggak banyak-banyak karena aku nggak greedy ya tuh. Aku profit terus ya, karena mainnya nggak ngawur, mainnya pakai otak, pakai smart.